Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Wali Songo sebenarnya tidak ada. Perkembangan Islam di tanah air, khususnya di Pulau Jawa, tidak bisa dilepaskan dengan peran Wali Songo. Para wali ini menyebarkan syiar agama Islam pada abad ke-14 yang dimulai dari pesisir utara Jawa seperti Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban di Jawa Timur, dan Demak, Kudus, Muria di Jawa Tengah, serta Cirebon di Jawa Barat. Songo dalam bahasa Jawa berarti 9, jadi Wali Songo berarti 9 wali. Namun ada pula yang menganggap kata Songo berasal dari bahasa Arab, yakni Tesana, yang berarti kemuliaan. Pendapat lain menyebutkan Wali Songo sebenarnya merupakan nama sebuah majelis dakwah yang dibentuk Sunan Gresik pada tahun 808 Hijriah atau 1404 Masehi. Ada beberapa hal yang belum banyak diketahui masyarakat perihal Wali Songo, mulai dari asal para wali atau sunan, metode syair maupun tradisi yang dibawanya. Namun tahukah Anda bahwa Wali Songo ini ternyata tidaklah berjumlah 9 orang sebagaimana kita ketahui selama ini. Wali Sanga sebenarnya merupakan majelis perkumpulan para ulama yang menyebarkan Islam di tanah Jawi. Istilah Wali Songo sendiri merupakan gabungan dari dua kosakata yang berbeda etimologi, yakni kata wali yang berasal dari bahasa Arab wali, yang bentuk jamaknya adalah aulia, yang bermakna walijah, yang bermakna orang-orang kepercayaan, khusus, dan dekat. Dan kata Songo yang berasal dari bahasa Pali atau Pangkrit, Sangha, yang bermakna perkumpulan suci. Sehingga secara etimologi, kata Wali Songo berasal dari gabungan kata walai dan sangha yang bermakna perkumpulan orang-orang suci. Pemaknaan inilah yang harus diluruskan terlebih dahulu dari sebuah terminologi Wali Songo. Lantas, apakah Wali Songo itu terdiri dari 9 orang? Tentu hal ini juga keliru. Karena ketika kita merujuk kepada berbagai referensi naskah-naskah kuno tentang Wali Songo, maka kita akan dibuat bingung olehnya. Misalnya, dalam naskah Serat Suluk Wali Songo yang berbentuk tembang Asmarandana yang ditulis oleh Sunan Giri II, disebutkan bahwa Wali Sana, sebutan untuk Wali Songo, itu berjumlah 8 orang, yakni diantaranya Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Ngudung, Sunan Giri di Giri Gajah, Sunan Makdum di Bonang, Sunan Alim di Maja Agung, Sunan Mahmud di Derajat, dan Sunan Kali. Sedangkan dalam naskah Babat Tanah Jawi disebutkan bahwa Wali Songo berjumlah 9 orang, yakni diantaranya Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Derajat, Sunan Udung, Sunan Muria, dan Syekh Maulana Maghribi. Sementara dalam naskah Babat Cirebon disebutkan bahwa Wali Songo juga berjumlah 9 orang, namun berbeda dengan Wali Songo yang disebutkan dalam Babat Tanah Jawi, yakni diantaranya Sunan Bonang, Sunan Giri Gajah, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Syekh Maja Agung, Syekh Maulana Maghribi, Syekh Bentong, Syekh Lemah Abang, Sunan Gunung Jati Purba. Nah, perbedaan nama-nama anggota Wali Songo inilah yang kemudian menimbulkan kesulitan mengidentifikasi siapakah sebenarnya para ulama yang termasuk dalam perkumpulan orang suci yang bernama Wali Songo ini, sebagaimana makna aslinya yang berasal dari kata walai dan sangha. Kyai Haji Agus Sunyoto dalam bukunya yang berjudul Atlas Wali Songo menyebutkan bahwa konsep Wali Songo sumber utamanya dapat dilacak pada konsep kewalian yang secara umum oleh kalangan pengarut Sufisme diyakini meliputi 9 orang tingkat kewalian oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi dalam kitabnya yang berjudul Futuhat Al-Makkiyah. Dijabarkan sebagai berikut: Wali Kutub yakni pemimpin para wali di alam semesta, Wali Aimah yakni pembantu Wali Kutub dan sekaligus menggantikannya jika wafat, Wali Autad
yakni wali penjaga 4 arah penjuru mata angin, wali abdal, yakni wali penjaga 7 musim, wali nukabah, yakni wali penjaga hukum syariat, wali nujabah, yakni wali yang hanya berjumlah 7 orang pada setiap zaman, wali hawariyun, yakni wali pembela kebenaran agama, wali rabbabiyun, yakni wali yang aromahnya muncul setiap bulan Rajab, wali khatam, yakni wali yang mengurus wilayah kekuasaan umat Islam. Nah, dalam upaya dakwah Islam yang disebarkan oleh Wali Songo dengan prinsip dakwah, unsur-unsur budaya lokal yang beragam dan dianggap sesuai dengan sendi-sendi tauhid, kemudian diserap ke dalam dakwah Islam. Dan prinsip dakwah menyampaikan Islam dengan cara dan tutur bahasa yang baik. Inilah kemudian konsep 9 tingkat kewalian yang sofistik dari Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi diadopsi dan diadaptasi untuk menggantikan konsep Dewata Nawasanga yang memang telah ada jauh sebelum kerajaan Majapahit berdiri. Sampai di sini akhirnya kita menjadi paham bahwa ternyata konsep Wali Songo sebenarnya merupakan konsep adaptasi dari konsep Dewata Nawasanga atau perkumpulan 9 dewa yang bersifat Hinduistik menjadi konsep Wali Nawasanga yang berarti perkumpulan 9 wali yang bersifat sufistik. Dalam catatan sejarah, keberadaan tokoh-tokoh Wali Songo ini selain diposisikan sebagai wali Allah, yakni orang-orang yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah, pada kenyataannya ternyata mereka juga diposisikan sebagai waliul amri, yakni orang-orang yang memegang kekuasaan atas hukum umat Islam dan sekaligus sebagai pemimpin masyarakat yang berwenang menentukan dan memutuskan urusan masyarakat, baik dalam bidang keduniawian maupun dalam bidang keagamaan. Dari sinilah kemudian tokoh-tokoh Wali Songo ini dijuluki dengan gelar susuhunan yang diambil dari kata suhun, kasuhun, sinuhun, yang dalam bahasa Kawi atau Jawa kuno berarti menjunjung atau menghormati, yang lazim dipakai sebagai gelar untuk menyebut seorang guru suci yang punya kewenangan melakukan upacara penyucian yang disebut diksa dalam agama Hindu, sepadan dengan kata baiat dalam agama Islam. Dalam perjalanan waktu, gelar susuhunan ini kemudian mengalami transliterasi bahasa menjadi sunan. Sampai di sini akhirnya kita benar-benar menjadi paham bahwa ternyata konsep Wali Songo itu adalah adaptasi dari konsep Dewata Nawasanga atau perkumpulan dewa penjaga 8 penjuru mata angin atau satu titik pusat yang bersifat Hinduistik menjadi konsep Wali Nawasanga atau perkumpulan 9 wali yang mencakup wilayah dakwah 8 penjuru mata angin Nusantara dan satu titik pusat Pulau Jawa yang bersifat sufistik.